Hai, shalom kepada semua remaja. Apa kabar sekalian? Saya harap pada hari ini kalian semua sehat dan baik-baik saja di rumah. Pada hari ini saya amat bersyukur karena kita masih dapat bertemu dalam persekutuan remaja walaupun secara online. Minggu ini dan hari ini merupakan minggu kedua persekutuan remaja diadakan secara online. Dan saya amat bersyukur karena ibadah ini masih diteruskan sehinggalah kita akan berjumpa kembali seperti biasa di gereja. Sebelum kita mulakan ibadah kita, marilah kita berdoa bagi doa pembukaan. Shalom, mari kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai, shalom semua. Apa kabar kamu? Saya harap kamu bagus-bagus saja. Mari kita sama-sama mengangkatkan lagu pujian ini, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Thank you. Shalom dan selamat pagi untuk semua remaja. Apa kabar semua? Pasta harap dimanapun anak remaja ada pada saat ini tetap sehat dan kuat. Hari ini Pasta akan menyampaikan firman Tuhan khusus untuk
remaja sekalian. Pastor percaya bahwa dimanapun Anda berada pada saat ini, kalian berada pada saat ini, kasih Tuhan menyertai. Hari ini setelah kita sudah menikmati pujian penyembahan, dan saya percaya bahwa itu adalah salah satu tindakan iman kita, yaitu masih mempunyai waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Hari ini Pastor akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum itu Pastor ingin berdoa bersama-sama dengan anak remaja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu. Hamba akan menyampaikan firman khusus untuk anak-anak remaja. Beri kekuatan hikmat agar segala yang didengar, segala yang kami belajar melalui firman-Mu, semuanya tentang Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Hari ini Pastor akan menyampaikan satu tema yang cukup sederhana untuk kita belajar sebagai panduan ataupun sebagai panutan untuk anak-anak remaja, yaitu satu tema yang bertajuk menjadi remaja yang bijaksana. Sekali lagi, menjadi remaja yang bijaksana. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, sekali lagi dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12, mencatat satu doa yang dinaikkan oleh Musa dan Daud yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, sehingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Di dalam doa yang dinaikkan oleh Daud dan Musa ini, kita boleh melihat bahwa mereka memohon sesuatu daripada Tuhan ataupun daripada Allah, yaitu hati yang bijaksana, pikiran yang bijaksana. Jadi saya ingin menjelaskan beberapa apakah yang dimaksudkan dengan bijaksana. Yang pertama, bijaksana bermaksud selalu menggunakan akal budinya, yaitu arif. Yang pertama adalah selalu menggunakan akal budi, yaitu arif. Cermat dan teliti, itu yang kedua. Yang kedua adalah cermat dan teliti. Jadi menjadi bijaksana adalah menggunakan akal pikiran yang sehat sehingga menghasilkan perilaku yang tepat. Bijaksana dalam bahasa Inggris disebut wise, ataupun kebijaksanaan disebut wisdom, yang juga berarti hikmat. Bagaimana kita ingin belajar menjadi remaja yang bijaksana? Ada 5 ciri menjadi remaja yang bijaksana. Yang pertama adalah berpikir sebelum berkata-kata. Yang pertama, berpikir sebelum berkata-kata. Di dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-11. Pertama adalah berpikir sebelum berkata-kata di dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti kita membuat keputusan, berpikir dahulu sebelum mengambil keputusan. Di dalam banyak bicara ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Itu terdapat di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-9. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa menahan bibirnya pasti berakal budi. Mulut kita, perkataan kita ini akan menilai siapa diri kita. Kalau kita berbicara banyak dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu adalah orang yang tidak bijaksana dan akan selalu melanggar pelanggaran yang seharusnya kita tidak boleh langgar. Kadang-kadang kita bergurau pun kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Itu berarti kita tidak bijaksana. Jadi yang pertama adalah berpikir sebelum berkata-kata. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Kalau kita ingin melakukan suatu tindakan, pastikan bahwa semua itu adalah mematuhi pikiran kita sendiri, mengikuti pikiran kita sendiri. Jangan menggunakan emosi dalam melakukan tindakan. Ada satu pepatah mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kalau kita berpikir kepada apa arti daripada peribahasa ini berarti kita akan asal menggunakan saja, asal-asalan, yaitu tidak mau berpikir sebelum bertindak.
tindakan yang tidak bijaksana ini adalah dilakukan dalam keadaan emosi tanpa berpikir waras. Dalam kita berpikir sebelum bertindak, mari kita belajar untuk meneliti keadaan tersebut, meneliti keputusan tersebut, berpikir dengan bijaksana, baru kita mengambil tindakan. Jangan menggunakan emosi dalam tindakan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi sekali lagi adalah berpikir sebelum berkata-kata, dan yang kedua berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak remaja semua, yang ketiga adalah mempergunakan waktu dengan bijaksana. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 ataupun di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Waktu adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri dan kita pergunakan dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang ketiga adalah mempergunakan waktu dengan bijak. Menjadi orang yang bijaksana ini adalah benar-benar mengambil waktu itu dengan bijaksana. Jangan kita membuang waktu kita dengan hal-hal yang tidak positif, tetapi yang positif. Tetapi ambillah tindakan yang membawa kita kepada hal-hal positif. Kalau kita bertindak menurut hal-hal negatif, maka negatif yang kita akan pikirkan. Kalau kita mengambil waktu kita melakukan hal-hal negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Tapi kalau kita mengambil hal-hal yang positif, maka hasil kita juga akan positif. Jadi pergunakan waktu itu dengan bijak dalam menangani ataupun menjadi orang yang bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada. Alkitab mengatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita melakukan hal-hal negatif, tetapi berpikiran positif sehingga kita dapat hasil yang positif di dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah jangan egois, jangan ego. Jangan hanya mencari kepentingan sendiri. Itu di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Kita harus bergaul dengan semua orang dan jangan mudah terpengaruh. Tidak salah kita berkawan dengan sesiapapun. Tidak salah kita bergaul dengan komuniti manapun. Baik kita berbeda bangsa, berbeza agama, berbeza pandangan. Tetapi Alkitab mengatakan bergaul tetapi jangan mudah terpengaruh. Bergaul boleh, tetapi jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang jahat. Itu yang keempat. Jangan egois. Yang pertama tadi pasti ingin kembali kepada yang pertama, yaitu berpikir sebelum berkata-kata. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, mempergunakan waktu dengan bijaksana. Dan yang keempat, jangan ego. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah meresponi masalah dengan tepat. Ini adalah orang yang bijaksana. Meresponi masalah dengan tepat. Masalah adalah cara Tuhan untuk menyatakan mukjizat bagi kita. Amin. Masalah adalah cara Allah untuk menyatakan mukjizatnya bagi kita. Tanpa masalah, kita tidak akan dapat melihat mukjizat Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, setiap mukjizat itu bermula daripada dengan masalah. Orang lumpuh boleh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan kembali. Orang bisu boleh bercakap, orang tuli boleh mendengar. Itulah yang dihadapi dan masalah yang dihadapi manusia. Tetapi di dalam tengah permasalahan itu ada mukjizat Tuhan pasti terjadi. Biarlah Tuhan memampukan kita untuk memiliki 5 sikap ini. Dengan demikian kita akan tetap teguh dalam pekerjaan Tuhan. Percayalah, jeripaya kita tidak akan sia-sia. 5 hal yang pasti ingin ajarkan kepada kita pada hari ini. Sekali lagi, yaitu berpikir sebelum berkata-kata, berpikir sebelum bertindak, mempergunakan waktu dengan bijak, tidak egois, dan yang terakhir, meresponi masalah dengan tepat. Di dalam kesimpulan ini pasti ingin menyatakan sesuatu kepada semua remaja. Di dalam kita menghadapi situasi pada saat ini, dalam pandemik ini, saya percaya ramai
anak remaja yang sedang mungkin dalam pergumulan, dalam begitu menghadapi cabaran hidup, apalagi belajar melalui online, tidak dapat ke sekolah, dihalangi dengan pandemik ini. Namun pastor percaya bahwa kalau kita dapat menjadi orang yang bijaksana, maka kita akan dapat merealisasikan apa yang kita inginkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menjawabkan, dan Tuhan akan merealisasikan apa yang menjadi keperluan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berpikir sebelum berkata-kata, marilah kita berpikir sebelum bertindak, dan marilah kita mempergunakan waktu dengan baik, dan jangan ego dalam menghadapi hidup kita. Dan yang terakhir, meresponi setiap permasalahan kita itu dengan positif di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk remaja yang begitu setia di dalam ibadah online ini. Pastor ingin berdoa dimanapun Anda berada, remaja tetap kuat setia menghadapi masalah. Mari ya, Pastor berdoa untuk respon firman Tuhan. Dimanapun anak remaja berada Tuhan, dalam apapun situasi kondisi mereka, kasih anugerah Tuhan menyertai mereka. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang kami sudah belajar, bagaimana menjadi anak remaja yang bijaksana. Berilah mereka pikiran dalam mereka berkata-kata. Berilah mereka pikiran yang baik sebelum mereka melakukan suatu tindakan. Biarlah mereka mempergunakan waktu mereka dengan baik dalam menghadapi situasi masalah pada saat ini. Dan jangan biarkan mereka menjadi orang yang ego atau yang sombong, tetapi mereka tetap meresponi masalah itu dengan positif. Dan kami percaya 5 hal ini Tuhan akan masukkan dalam pikiran hati mereka, sehingga mereka menjadi remaja yang bijaksana. Firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kami belajar, biarlah ini menjadi saluran berkat untuk kami semua. Saya mau berdoa dan mendeklarasikan anak remaja di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tetap di dalam penyertaan Tuhan. Ini doa hamba sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih untuk semua remaja. Pastor minta maaf kalau ada bunyi sesuatu yang tidak baik, karena Pastor hanya dapat merekod daripada rumah sahaja. Tapi terus berdoa untuk Pastor karena masih dalam keadaan yang kurang sehat, dan berdoa agar kesehatan yang baik akan terus bersama-sama dengan Pastor. Baik, Tuhan Yesus memberkati anak-anak remaja. Kita akan bertemu dalam ibadah seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. I love you so much. Sampai kita bertemu di waktu, di hari, tempat yang tetap Tuhan sudah janjikan kepada kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. I love you so much anak-anak remaja. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom dan selamat pagi kepada semua remaja SIB Asia City. Sini ada beberapa info penting untuk kita semua. Pertama, amalkan SOP PKPB ataupun langkah-langkah pencegahan 3W, yaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash, dan wear, pakai alat pelitup muka di tempat awam ataupun jika bergejala, dan warn, yaitu amaran berkonsep peringatan seperti elakkan bersentuhan atau bersalaman, termasuk melagakan mana-mana bahagian badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalam. Elakkan juga 3S, yaitu tempat kawasan yang sesak, kawasan yang sempit, dan sembang secara jarak yang dekat. Info yang seterusnya, video online PR akan diadakan lagi pada 2 minggu hadapan bersamaan dengan 29 hari bulan pada jam dan waktu yang sama seperti hari ini. Sekian saja info kita pada hari ini. Stay safe dan jumpa lagi di ibadah yang seterusnya. Shalom remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada minggu ini kita dapat bersama-sama dalam ibadah secara online. Kita juga mengucapkan syukur dan berterima kasih karena remaja yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini melakukan tugas mereka dengan baik. Dan kita ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan memberkati Pastor Debeste yang membawa kita dalam pembelajaran firman Tuhan. Baiklah remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari saya bawa kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang sangat baik, yang sangat mengasihani kami. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan karena walaupun kami dipisahkan oleh jarak dan ruang, tetapi Tuhan sentiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami dipertemukan pada hari ini dalam ibadah secara online. Dan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami juga mengisytiharkan pemberkatan ke atas para remaja yang mengikuti ibadah pada hari ini. Agar Engkau terus menyertai mereka, memimpin dan memberkati pembelajaran mereka. Agar mereka sentiasa setia dan rajin mengikuti pembelajaran mereka. Di samping itu, kami sangat mengharapkan dan mendoakan remaja agar tetap setia menyelidiki dan mempelajari firman Tuhan. Kami doakan seisi keluarga remaja di mana juga mereka berada, agar Engkau mengurapi mereka dengan berkat yang dari surgawi sendiri, agar mereka diberi kecukupan, diberi kesehatan, serta sentiasa dalam naungan dan pimpinan Tuhan. Kami isytiharkan pemberkatan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Baiklah remaja, sekian sahaja ibadah kita pada hari ini.
Semoga kita berjumpa lagi pada minggu-minggu hadapan. Dan jangan lupa, bawa rakan-rakan serta seisi keluarga untuk bersama lagi pada minggu hadapan. Sekian sahaja dan kita jumpa lagi. Tuhan memberkati. Guys, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini ya.